Sapa Indonesia Malam kembali bersama saya Cindy Permadi. Saudara, Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulannya adalah skema remunerasi kepala daerah dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional sekaligus menekan potensi korupsi. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah dan wakilnya saat ini masih diatur dalam peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, aturan itu sudah berusia 26 tahun dan perlu disesuaikan dengan perkembangan tugas kepala daerah. Ia berharap skema baru itu bisa memberikan penghargaan bagi kepala daerah yang berkinerja baik. Sebaliknya, kepala daerah yang dinilai belum memenuhi target harus mendapat evaluasi. Kami juga mendorong agar dilakukan reformulasi terhadap hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara proporsional dan berbasis capaian kinerja. Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik, tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian. Nah, karena itu nanti formulasinya kami serahkan kepada pemerintah. Sementara pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri membuka peluang merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah yang telah berlaku selama 26 tahun. Kini Kementerian Dalam Negeri harus menyusun formula baik terkait dengan besaran nilai dan formulasi penilaian kinerja. Langkah ini menjadi respons atas usulan kepala daerah yang menilai regulasi saat ini sudah tidak sejalan dengan meningkatnya beban kerja, kompleksitas persoalan di daerah, dan perkembangan sistem pemerintahan. Sehingga kalau seandainya disesuaikan, maka harus dikaitkan dengan satu kinerja. Kinerja harus baik. Ada 7 indikator yang utama. Penilainya mungkin dari BPKP dengan dari atau Kemenpan RB dengan Mendagri, Pembina Pengawas Pemerintahan Daerah. Yang kedua, ini harus dikaitkan dengan PAD. Jadi kalau seandainya ada semacam belanja operasional dikaitkan dengan besaran PAD, bukan hanya kepala daerah yang diuntungkan, tapi juga masyarakat diuntungkan. Karena ada keinginan oleh kepala daerah nggak cuek saja. Dia akan berusaha untuk mencari ide kreatif, inovatif tanpa memberatkan rakyat untuk mencari pendapatan asli daerah. Berdasarkan data yang kami kutip dari kontan.id, hak keuangan kepala daerah tidak hanya dari gaji pokok. Dalam PP nomor 109 tahun 2000, kepala daerah juga memperoleh sejumlah fasilitas dan tunjangan. Adapun gaji pokok gubernur adalah 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 5,4 juta rupiah. Untuk gaji pokok wakil gubernur ada di angka 2,4 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 4,32 juta. Sementara untuk bupati dan wali kota, gaji pokoknya sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Dan gaji pokok wakil bupati dan wakil wali kota sebesar 1,8 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,24 juta rupiah. Kepala daerah juga mendapatkan tunjangan suami atau istri dan anak, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, biaya kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Untuk biaya penunjang operasional disesuaikan dengan kapasitas fiskal atau pendapatan daerah masing-masing pemerintah daerah. Jumlah biaya penunjang operasional tiap kepala daerah berbeda. Ada yang mencapai miliaran hingga ratusan juta rupiah.
Lalu apakah dengan dinaikannya gaji kepala daerah sesuai dengan kinerja masing-masing benar-benar akan menjamin tidak ada lagi praktik korupsi di ranah kepala daerah? Dan apa saja sebenarnya formula indikator penilaian kinerja yang akan dibuat oleh pemerintah dan DPR? Untuk membahasnya, kita sudah bergabung ada Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Nasdem, Rifki Nizami Karsayuda, dan Kurnia Ramadana selaku PLT Deputi 3 Bakom RI. Selamat malam semuanya. Selamat malam Mbak Cindy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mas Rifki dulu ya. Mas Rifki, sebenarnya apa sih temuan mendasar dari DPR yang akhirnya menilai kalau peraturan ataupun juga sistem gaji untuk kepala daerah sudah tidak relevan lagi sekarang? Mas Rifki? RDP atau RDPU kemarin. Jujur ini putus-putus dari tadi. RDP atau RDPU kemarin di Komisi 2 DPR RI itu asal muasalnya adalah permohonan dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI yang isinya sebetulnya setidaknya ada 3 poin penting. Yang pertama terkait dengan hubungan keuangan pusat dan daerah. Ada 2 poin di situ. Poin yang pertama adalah sampai dengan detik ini masih adanya tunggakan pembayaran DBH dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang ada di Indonesia. Yang nilainya cukup besar, kalau diakumulasikan plus minus totalnya 70 triliun rupiah. Yang kedua, APKASI juga memandang bahwa dana bagi hasil sektor-sektor strategis yang ada di daerah, terutama sektor pengelolaan sumber daya alam dan komoditas-komoditas strategis dan unggulan, itu belum memberikan impact yang proporsional terhadap kesejahteraan daerah, termasuk terhadap pendapatan daerah. Yang kedua, APKASI juga menyampaikan aspirasinya bahwa hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang usianya sudah 26 tahun itu dianggap irrelevan dengan keadaan hari ini. Irrelevan yang pertama adalah tahun 2000 itu kita belum mengenal rezim pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Pada saat PP itu dibuat, ketentuan peraturan perundang-undangan pada level undang-undang pemerintah daerah dan undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah itu sangat berbeda dengan kondisi hari ini. Yang kedua, kenapa mereka mengusulkan adanya revisi terhadap PP tersebut? Karena kondisi kompleksitas tugas, ya, nilai kemahalan, dan berbagai macam hal yang ada di daerah itu sangat berbeda dibanding 26 tahun yang lalu. Dan yang ketiga tentu kita tidak menutup mata walaupun ini bukan solusi tunggal, penyalahgunaan kewenangan termasuk korupsi di dalamnya bisa jadi salah satunya karena memang belum proporsionalnya pendapatan yang diterima secara legal ya, oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah dibanding dengan pengelolaan keuangan dan kewenangan yang dia miliki yang cukup besar. Oke. Jadi Nah, mohon izin, kalau isu yang dimunculkan hanya usul gaji kepala daerah menarik bagi media memang, tetapi itu bisa jadi memperkerdil makna pertemuan yang kami buat di Komisi 2 DPR RI. Oke, kalau tapi dengan mempertimbangkan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Rifki, Mas Kurnia, sebenarnya kalau menurut pemerintah itu sudah cukupkah kalau untuk menjadi solusi irrelevansi dari sistem gaji untuk kepala daerah saat ini? Ya, memang satu sisi kalau kita lihat konteks kebaruan hari ini, aturan yang tadi dibahas sejak tahun 2000 sudah 20 lebih dari 25 tahun tidak pernah direvisi. Tentu ada perkembangan dinamika yang terjadi selama 25 tahun terakhir, sehingga dari rapat di Komisi 2 DPR RI kemarin, Pak Mendagri, Pak Tito menyampaikan akan berupaya untuk mengkaji aturan itu, tentu tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang saja, dan melibatkan lembaga lain sebagai penilai.
Dan juga misalnya kita harus melihat bagaimana kinerja dari kepala daerah itu untuk bisa ditingkatkan gajinya, sehingga konteks meritokrasinya tetap berjalan. Namun di luar itu, pemerintah berencana untuk membentuk tim mengkaji aturan tersebut, Mbak Cindy. Tapi Kalau Mas Kurnia, misalnya tapi kalau secara sudut pandang kapasitas fiskal kita, apakah memang sebenarnya pemerintah masih punya ruang yang cukup untuk menyesuaikan gaji kepala daerah? itu tadi yang saya sampaikan, hal tersebut sedang dikaji, baik dari aspek hukumnya dan juga kondisi fiskal yang ada di pemerintah saat ini. Ini tentu belum final, namun ini sebagai menangkap aspirasi-aspirasi dari kepala daerah yang kemarin juga datang ke Komisi 2 DPR RI. Demikian, Mbak Cindy. Nah, untuk nantinya indikator yang sedang digodok oleh pemerintah salah satunya, keberhasilan kinerja dari kepala daerah apa aja, Mas Kurnia? Mas Kurnia? Oke, tampaknya ada gangguan sinyal. Kalau itu saya nanya ke Mas Rifki. Mas Rifki, nanti parameternya apa? Keberhasilan seorang kepala daerah dalam melakukan kerjanya? Saya mau jawab yang pertama dulu, bagaimana dengan portofolio anggaran, ya kan? Kalau kita bicara portofolio anggaran, maka kan kita bicara dua hal, pendapatan dan belanja. Apakah itu di tingkat nasional APBN maupun pada tingkat lokal APBD. Nah, karena itu apa yang kami sampaikan, termasuk yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri dan tadi Mas Kurnia juga mengulanginya, kita perlu membuat indikator kinerja. Salah satu indikator kinerja yang saya kira sangat relevan terkait dengan portofolio anggaran, itu adalah sejauh mana kepala daerah dan wakil kepala daerah mampu menambah dan menghadirkan pendapatan asli daerahnya itu semakin tinggi. Kalau pendapatan asli daerahnya semakin tinggi, maka portofolio APBD-nya kan semakin besar. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa dia memiliki salah satu indeks kinerja yang baik. Wajar kalau kita kasih insentif. Tapi di sisi yang lain, kita juga harus membuat kriteria. Kalau justru di tangan dia pendapatan daerahnya semakin menurun, bisa jadi kita berikan disinsentif. Nah, yang lain-lain indikatornya tentu banyak. Salah satunya adalah bagaimana dia mampu mendeliver seluruh program-program, terutama program-program yang bersifat strategis secara nasional. Karena tidak mungkin program-program strategis nasional itu bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan oleh para gubernur, bupati, wali kota. Karena lokusnya pasti ada di daerah. Jangan sampai seluruh instansi vertikal bekerja dengan keras, tetapi justru pemerintah daerah seolah-olah abai. Nah, semua ini saya kira menjadi indikator yang penting untuk disusun oleh pemerintah. DPR RI memberikan keleluasaan kepada pemerintah untuk menyusun indikator kinerja kepala daerah sebagai dasar bagi kita memberikan insentif yang proporsional dan berbasis kinerja kepada kepala-kepala daerah dan wakil kepala daerah kita di Indonesia ini. Saya kira itu yang berkembang kemarin di DPR dan saya kira pemerintah sekarang pasti akan bekerja dengan cepat untuk merespon ini karena kalau kita ingin masukkan ini di dalam Undang-Undang APBN tahun 2027 maka batas akhirnya tuh nggak lama lagi sekitar setengah bulan atau 3 minggu lagi sebelum nota keuangan disampaikan oleh Bapak Presiden dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus yang akan datang di DPR MPR. Oke, Mas Kurnia tadi diberi keleluasaan pemerintah untuk menggodok indikatornya. Berarti apa saja yang akan dibahas parameter keberhasilan seorang kepala daerah? Iya, dari penyampaian Pak Mendagri kemarin ada 7 rencana indikator yang akan disusun oleh pemerintah. 2 diantaranya terkait dengan kinerja yang baik, kemudian yang kedua tentang pendapatan asli daerah, dan juga kita akan melihat bagaimana nanti membuat indikator terkait dengan keberhasilan rancangan program-program di daerah dan juga deliver ketika bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk menyelenggarakan program-program prioritas pemerintah pusat ketika ada connecting dengan pemerintah daerah. Namun sekali lagi Mbak Cindy, ini masih dalam proses pembahasan yang baru disampaikan oleh Pak Mendagri terkait dengan kinerja dan pendapatan asli daerah, namun paling tidak penegasan dalam forum ini, kalaupun ini ada revisi, tentu indikator-indikator tersebut
harus mencerminkan konsep meritokrasi. Jadi insentif itu diberikan karena ada prestasi yang diberikan atau diperlihatkan, tentu Oke. berkenaan dengan pelayanan publik dengan masyarakat. Mas Kurnia, Demikian. tapi kan setiap daerah punya kekhususan, punya tantangan, punya kemampuannya masing-masing. Itu adalah indikator yang akan diseragamkan di semua wilayah. Ya, justru itu nanti kita akan melihat kalau ada daerah-daerah yang punya kekhususan tersendiri, namun paling tidak alat ukur indikator tersebut tentu diletakkan secara objektif dan dapat diterapkan ke seluruh daerah. Misalnya soal kinerja yang baik. Kinerja yang baik itu kan umum, seluruh daerah itu memang dituntut untuk hal tersebut. PAD juga seperti itu. Sehingga konteks 25 tahun tidak pernah direvisi tersebut dapat bisa terlaksana dengan baik. Namun sekali lagi tentu melihat ketersediaan fiskal pemerintah dan juga konteks efisiensi anggaran yang juga sekarang sedang dilakukan. Oke, kalau gitu, kalau misalnya gaji dari seorang kepala daerah akan disesuaikan dengan kinerjanya, bagaimana pemerintah dan DPR memastikan tidak ada konflik kepentingan, tidak ada unsur politis ataupun juga subjektivitas. Tapi kita akan lanjutkan diskusinya usai jeda, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Lanjutkan lagi dialognya, Mas Rifki, bagaimana kalau gitu DPR akan bisa memastikan penilaian kinerja ini akan bebas dari unsur subjektivitas dan betul-betul bisa menjamin menutup celah korupsi? Korupsi itu kan ada dua makna, Bos. Yang pertama, penyalahgunaan kewenangan. Yang kedua, penyalahgunaan kewenangan yang tidak berbasis atas semata-mata pelanggaran hukum. Kalau korupsi, penyalahgunaan kewenangan berbasis atas keserakahan, ya, dan perilaku-perilaku yang menyimpang, saya kira itu sesuatu yang sulit untuk kemudian kita batasi. Nah, bagi kami sekali lagi temanya mohon izin tidak sekerdil soal gaji kepala daerah. Kami sekarang sedang berpikir keras bagaimana hubungan pusat dan daerah ini menjadi lebih baik. Hubungan keuangan pusat dan daerah menjadi lebih baik. Kita menangkap fenomena sekarang lebih dari 79 kabupaten kota yang kesulitan membayar gaji ASN-nya, terutama P3K di daerah. Ya. Nah, ada juga provinsi kabupaten kota yang sekarang harus memotong tunjangan penghasilan pegawainya. Salah satunya yang viral di Maluku Utara misalnya. Ini kan sesuatu yang harus kita segera tangani. Adapun terkait dengan gaji kepala daerah, sekali lagi ini adalah instrumen terakhir yang sedang kita perhitungkan untuk para kepala daerah. Kita menempatkan yang di depan adalah kepentingan-kepentingan pembangunan, kepentingan rakyat termasuk para ASN di dalamnya yang jauh lebih urgent. Karena itu dengan segala hormat saya mohon juga kepada Kompas TV untuk melihat insight yang lebih besar ini ke depan agar kita ini tidak seolah-olah di tengah krisis dan efisiensi yang luar biasa ini, yang rakyat merasakan langsung, kita kok justru bicara tentang kenaikan gaji kepala daerah. Gaji kepala daerah sekali lagi bukan soal angkanya, tetapi soal bagaimana di balik itu kita memiliki formula agar para kepala daerah dan wakil kepala daerah justru mampu bekerja dan berkinerja dengan baik. Ketika mereka bekerja dan berkinerja dengan baik, maka mereka mendapat insentif. Kalau tidak baik, mendapat disinsentif. Di PP 109 tahun 2000 itu tidak ada yang kita kenal dengan insentif dan disinsentif. Semua sama. Alat ukurnya hanyalah gaji pokok, ya, kemudian tunjangan yang berasal dari besaran pendapatan asli daerah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karena itu kita ingin memasuki era baru, semua harus menggunakan indikator kinerja, dan saya sudah mendapat laporan dari Pak Mendagri. Pak Mendagri sudah bertemu dengan Pak Menteri Keuangan dalam beberapa hari terakhir ini. Insya Allah mereka akan segera membuat reformulasi terkait itu, karena bagi kami di Komisi 2 DPR RI, ketika stabilitas ekonomi dan pembangunan di daerah itu bisa kita jaga, itu adalah bagian dari kita menjaga stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan stabilitas nasional. Bahkan itu akan memberi sumbangsih yang penting
bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Oke. Saya kira itu respon saya, Mbak. Oke, berarti kan memang sebenarnya banyak pertimbangan sebelum ini akan direalisasikan. Tapi kalau dari Mas Kurnia sebenarnya pemerintah juga memasang tenggat waktu tidak? Kapan usulan ini akan selesai digodok, jadi atau tidak? Diaplikasikannya kapan gitu? Iya, saya rasa ini masih dalam tahap mengkaji dari aturan-aturan tersebut dan dikaitkan dengan permasalahan faktual dan juga keterangan-keterangan dari para kepala daerah yang diasosiasi kemarin juga disampaikan di Raker bersama dengan Komisi 2 DPR RI. Mbak Cindy, ini juga kemarin Pak Mendagri menyampaikan bahwa instansi yang nanti akan memberikan penilaian tidak instansi tunggal. Ada pihak BPKP atau Kemenpan RB yang juga nanti akan terlibat dalam proses menentukan dan menilai keterpenuhan indikator-indikator tersebut. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada juga tadi perbincangan tentang apakah aturan ini akan meminimalisir praktik korupsi. Tentu kita tidak bisa mensimplifikasi hal tersebut. Korupsi itu faktornya ada sangat banyak. Namun kenaikan gaji ini hanya satu variabel kecil dari yang tadi Pak Rifki sudah sampaikan dari grand design, bagaimana mensinkronisasi peningkatan perekonomian dengan pembangunan di daerah, program di pemerintah pusat dengan program di pemerintahan daerah agar sinkron dan ini dilakukan demi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Demikian Mbak Cindy. Oke, kalau gitu juga untuk memastikan apabila ini memang sedang digodok gitu, agar nanti kalau misalnya memang jadi diaplikasikan, bisa membawa multiplier effect yang banyak juga untuk masyarakatnya. Gimana pengawasannya, Mas Kurnia? Ya, pengawasannya dengan menentukan indikator-indikator tersebut, dengan menilai keterpenuhan indikator-indikator tersebut. Tentu konsep insentif dan disinsentif tersebut atau yang lazim di dunia birokrasi kita kenal dengan konsep meritokrasi akan dilakukan ke depan. Tidak sewenang-wenang semuanya bisa mendapatkan insentif, akan tetapi harus dan mutlak memenuhi indikator-indikator tersebut. Demikian Mbak Cindy. Oke, Mas Kurnia, Mas Rifki, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya.